dan hatiku. Kenapa? Karena kapan-kapan lidah dan hatiku juga termakan oleh ulat. Siapa lagi akan mengingatmu ya Allah? Siapa lagi akan berzikir kepada aku? Berapa lama diberikan penyakit Nabi Ayub? Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi 18 tahun diberikan penyakit oleh Allah. 18 tahun diberikan penyakit, semua anggota badannya dimakan oleh ulat, hanya lidah dan hatinya yang tersisa. Sampai-sampai semua hartanya habis, anak-anak bagaimana kagak makan mati, bedena cek itu mati. Maka dia bedena suruh Allah Ta'ala elok ni kufung Allah Ta'ala tu ni Nabi Ta'ala ada di malangsi ia tupak mana Nabi dari mana elok tuan ni para mana lagi di sini kufung Allah Ta'ala. Ada nasa Nabi Ayub, saya malu minta kesembuhan kepada Allah. Saya malu minta kesembuhan kepada Allah. Kenapa? Allah berikan aku kenikmatan 20 tahun, baru 18 tahun Allah berikan aku musibah. Baru 18 tahun Allah berikan aku penyakit. Sudah 20 tahun Allah berikan aku kenikmatan. Aku malu minta kesembuhan kepada Allah. Bayangkan Bapak Ibu dirahmati Allah, 10 tahun yakni lasa Nabi Ayub, dia malu minta kepada Allah kesembuhan. Kenapa? Karena lebih banyak kenikmatan yang diberikan daripada penyakitnya. Bapak Ibu dirahmati Allah, makanya apa buruanna agamata, agayaru, seringlah engkau menghitung nikmatmu, maka engkau akan bersyukur. Jangan hitung masalahmu yang membuat kau selalu mengeluh. Hitung nikmatmu supaya kau selalu bersyukur. Jangan hitung masalahmu yang membuat kau selalu mengeluh. Nalik kilasa kemalatan sesu Pak Deriki padahal 10 tahun lagi mapinya mau kemalatan. Ini Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari kumiluki ni mari dibikin maka selalu bersyukur. Apapun yang diberikan Allah syukuri. Itulah kunci nikmatnya hidup dalam kehidupan ini. Yang kumilu itu 5 nyawa papina kita syukuri apa yang Allah berikan. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ini Bapak Ibu narambi pemalataan wakurangi sungguh sangat singkat. Yaitu atu tunggalino Bapak Ibu cinambola demi narambi itu pemalataan wakurangi fi yaumin kana miqdaruhu al-fasanatin mimma ta'udun. Sering dibaca iman kita pada saat subuh Jumat. Fi yaumin kana miqdaruhu al-fasanatin mimma ta'udun. Perbandingan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat adalah 1 hari kita di akhirat, 1000 tahun kita di dunia. Coba bayangkan. Yesus ke akhirat 1000 tahun kita di dunia. Siapa yang sudah hidup 1000 tahun? Kita kembalikan lagi, kita undur lagi. Si mana ini tahu itu ke akhirat 40 hari hidup di dunia. Perbandingannya 1 menit kita di akhirat, 40 hari kita di dunia. Makanya saya katakan kehidupan dunia itu sangat singkat. Jadi yang musiman tahu lolo mapapinya maku akhirat pada launa 40 hari dia mendapatkan kenikmatan ketika dibandingkan dunia. Sebaliknya 1 menit manusia mendapatkan siksaan di akhirat sama halnya 40 hari mendapatkan siksaan ketika dibandingkan dengan kehidupan dunia. Makanya Bapak Ibu di Aceh di Bitomate melulua pengelatan. Tidak sedikit manusia di alam kubur memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbana absarna ikun wita dibaca lantafun wasamina wa in kalimatun itu bicara pun parjina na'mal soleh paling suka kuliru memuji nama kami yang boleh taulih pakai sesuatu namun si menemi kalau tidak mampu 1 menit 1 detik saja ya Allah na'mal soleh
tetapi tidak diberikan kesempatan oleh Allah. Ini dari mufi umur Allah Ta'ala, bahkan dari kesempatan Allah Ta'ala. Kenapa kita tidak mau perbaiki ibadah kita? Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah, siapa di umur dari Allah Ta'ala 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kalau dengan umur 40 tahun kita belum bertobat kepada Allah, butuh berapa tahun lagi supaya kita mau bertobat kepada Allah? Kematian tidak ada yang tahu. Kematian bisa saja datang kapanpun itu. Oleh karena umur yang masih ada, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Likulli syai'in hasadun, kata Nabi. Likulli syai'in hasadun, segala sesuatu ada masa petiknya. Wa hasadu ummati baina sittina wa sab'ina, dan masa petiknya umatku, kata Nabi, 60 tahun 70 tahun. Jadi ku annan di puluhan tahun umurutan sempaja nih. Ku annan di puluhan tahun umurutan kita sudah lebih condong ke akhirat. Tapi ku matuli nota, tapi jangan terlalu. Kenapa? Narapi di waktu ta. Kalau ada yang lebih 70 tahun itu sudah diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jemaah pokoknya ini tapakan jadi nih sampajata, terutama itu salat. Magai nasabar narampi tu nabi tamak kada awal bayu hasab bil abdi yaumil qiyamah. Na iya apabila kami dapat mengulangi matu refresh di mabina Allah Ta'ala, ia naik itu sampajata. Iku madicing sampajata, insyaallah majimani madicing amal-amal lain. Iku masuk lagi sampajata, maju itu masuk amal-amal lain. Jadi yang pertama yang harus kita perbaiki adalah tafakan jaga sampajata. Mari waktu kita bagaimana biasa waktu bersamanya. Kalau saya lihat rata-rata orang malas melaksanakan sholat, nasabah ini isek yang akhirnya yaseknya sampanya. Dia hanya tahu bahwa sholat itu adalah perintah, irwanation, maka dia itu sampanya perintah. Padahal alat bilang sampanya ini isek. Narampi pemalatan orang apa dari memiliki makanja atau teman dinota atau kanjaki sampajanta. Surah Al-Baqarah ayat 186 juz 2 halaman 7 bagian bawah. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, fadanni anakku Muhammad, yang kau angkat sapakah fadanni, maka sesungguhnya aku dekat dengannya. Jadi itu pengalat apa macam yang ada di mata kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, yang kau angkat aku sapakah fadanni, maka sesungguhnya aku dekat dengannya. Ujibu da'wata da'i zada'an agi-agi dari lau walinni. Ada dalam menahan agi-agi dari lau walinni. Fal yastajibu, tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Fal yastajibu li narikubulli najukaika. Itu syaratnya. Ada dalam pengalat orang. Jadi mengapa mengipai yang kebelu kita terima pada kata pengalat narek kumangulli kumalatala tajokai wen kesiaga mangulli kumalatala na sesusiwani wen kalima zuhur asar maghrib isya subuh. Apa kata Allah? Hayya 'alas salat, mari kalian melaksanakan salat. Setelah kalian melaksanakan salat, hayya 'alal falah, aku akan berikan kalian kemenangan, aku akan berikan kalian kesuksesan. Iya buat Tuhanna. Hayya 'alas salat, mari kalian melaksanakan salat. Setelah kalian melaksanakan salat, hayya 'alal falah, aku akan berikan kemenangan. Mudah bagi Allah mengabulkan segala permohonan kita. Apa kata Allah? Wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Jangankan dunia kau minta, akhirat yang lebih luas daripada dunia beserta isinya. Kalau engkau bersungguh-sungguh beribadah, aku berikan. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi tapakan janji sampajanta Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah. Walaupun sedih contoh, angka sedih kisah, ada seorang pemuda ingin masuk ke dalam tukang cukur
sini dengan mudah. Akan sama mana kali kau tu kalau kada dengan gaya sekolah tanah saya di betul gaya sekolah tanah pak benteng yang gaya sekolah tanah di negara atau kasiasi tur ini kau tanah benteng yang gaya sekolah tanah di negara atau peti di negara atau kasih sasa pajaman tur ini kau tanah butin mega mau atau kasiasi mega mau atau peti mega mau atau kasih sasa pajaman tinggal lo sekolah tanah mana dia tolongi mana dia bantui berarti Allah itu tidak ada. Maka dia anak muda yang kembali kemising jawaban tanya masuk ke jalan Cina itu. Anak muda ini keluar lalu mencari orang yang panjang rambutnya. Lalu di malampai ke mana nanti kita lagi nak cukup. Maka dia anak muda mabuk ia tu si dia kata maka dan kaya sepa cukup tu ini mana tanah. Maka dia cukup itu kasih kesini. Iya pak cukup ini, iya kasih orang cukup kemana? Mana kali mata makanan kaya sepak cukup? Maka dia anak muda bendengi ang kaya sepak cukup tuan di kota tanah di negara atau gondrong tuan di kota tanah. Di mana kaya gondrong? Di kalau cukup mana cukup ini? Mana dia kota gondrong tuan di kota tanah? Maka dia pak cukup magi na gondrong nasabadi na cukai ka, magi na malampai kemana nasabadi na makawai kuya bendengi na cukai ka. Maka dia nak mulai pada Tuhan itu Allah Ta'ala. Pada Tuhan itu Allah Ta'ala. Kenapa sekarang masih banyak orang yang kasih koirita ini, kasih asih, masih banyak orang ini kasih silahkan sampai zaman boleh jadi jauh dari Allah. Seandainya dia dekat dengan Allah, apa tuh yang kita minta Allah akan berikan. Nasabah janji dari Tuhan Allah Ta'ala. Wa kasabtu ala rizki apalah taf'al, kau perbaiki ibadahmu, aku tanggung duniamu. Itu kata Allah. Kau perbaiki ibadahmu, aku tanggung duniamu. Wasta'inu bisabri wassalah. Cukup kau laksanakan salat dan perbaiki sabarmu, insyaallah duniamu kau tanggung. Ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah cukup tanya Allah. Mari Nabi kata pasiasi itu boleh jadi dia jauh dari Allah. Tetapi kalau dia dekat dengan Allah, maka insya Allah dia akan mengatakan surga dunia. Pami kata aku hebat, mohon maaf. Taniyatu apa sana? Yaitu papinya panggil tanya kau surga kemana? Yaitu atan dengan hati tanya kau surga kemana? Mari nasabah mega kemana kau main sugi naik itu yang masih sadina. Kenapa bisa? Boleh jadi dia jauh dari Allah. Ayo tahu kasiasi, tapi dia mampu mengatakan bahwa dunia adalah surga. Kenapa? Selalu diberikan ketenangan dalam hati. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang yang selalu mengingat Allah akan diberikan ketenangan dalam hati. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, bukan ketenangan terletak pada harta, tetapi ketenangan itu terletak pada saat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh aku irita mata suki matingka bolana majijira potona na ikia setelah ditelusuri Allah bega masalah ada masalah mabini Allah kena malaki benina anak-anak apa macam perampok macam narkoba mana. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Kenapa bisa seperti itu? Boleh jadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya melalui kesempatan ini, mari kita cari ketenangan itu jangan di harta, tapi cari ketenangan di sepertiga malam, di tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berzikir. Disitulah ketenangan yang sesungguhnya. Yang kedua, alam birna yang sangat sempajan, ya dan itu ni kita makanya sempajana, insyaallah makanya tuh awatikanna. Ada nana minta ni kita makanya sempajana, insyaallah makanya tuh awatikanna. Mari naik bari andre guru tak makade ini rupa tahu itu kiri lewat naya tanah ye barang si diciri ani disegri yang cerita ibu dari kue matiri itu musuh ye kue sana matiri itu musuh teh sana matiri itu musuh kopi sana matiri kopi itu musuh tidak mungkin teh sana matiri kopi musuh. Artinya agi biasa pegang beri lewat naya tanah ye kumana kibat
terus. Iku fakirnya insyaallah kumadani magampan bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kenapa? 5 kali sehari semalam dia sering ucapkan kalimat itu. Iku fakirnya insyaallah makan jamaah matikan. Nah sagai mampu kue mai ye kemampu kue lasar tai rumah kue ye rumah malah ada isarai peku cara nawat di makan atau mendirota sementara di nang kaisarai peku cara nawat di makan jatuh amat ingat rugi lumpuh kipa ibu ye ku makan jauh atau mendirota napa di makan amat ingat. Ini yang sering kita apa ini kesalahan kita, ini kekurangan kita sebagai manusia. Ia malah ada isyarat itu cara dimakan atau kembali kota sementara dia nangka isyarat itu cara dimakan itu amat tinggalkan. Tapi tadi waktu terkadang karena pekerjaan melalaikan dia untuk beribadah kepada Allah. Mau tutup konak tunda, mohon maaf, maka mulai itu arti ia para payah tunda konak melu bagi pro ya pada payah tunda konak kurang mandre tidak sih akhirnya apa pekerjaan yang melalaikan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh maaf nak ringan-ringan pemalah taala apa orang ke baik. Aku ringan-ringan pemalah taala surah Al-Kautsar. Apa? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Hai orang-orang yang beriman, berimpahlah kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, berimpahlah kepada Allah. Keluarkanlah hartamu sebelum datang hari kematian, sebelum datang kematian kepadamu. Kenapa? Karena kalau sudah ada kematian, kalau sudah datang kematian, maka kita tidak akan mampu lagi berimpah, kita tidak akan mampu lagi memberikan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan Bapak Ibu, makanya rogi lempuki ini tur di pundatane yang kumega warang baranta na digara tafamolo ko fumalatana. Rogi lempuki pa. Magai nasaba yetu lino yetu warang baranta aku minino umurna. Jadi dari kumelo ki manya-manya warang baranta tafanjaji amalai nasaba amalam itu indiwi mati. Orang-orang yang tidak ada yang dibawati, tidak ada yang dibawati. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta zurtumul maqabir. Ya, apa formulanya? Hatta zurtumul maqabir. Apa formulanya hatta zurtumul maqabir? Ya. Apa formulanya hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamu tsumma kalla sawfa ta'lamu. Maka dulu yang kedua padahal surah-surah pendek ini Alhamdulillah pendek dari bantuan apa yang kira-kira bantuan apa Alhamdulillah banyak di antara kalian yang mengumpulkan harta benda fiku carana waddi mati keutuna fiku carana waddi mati keulana fiku carana waddi majijir utuna fiku carana waddi mega rapalanna hatta zurtul maqabir setelah dia masuk ke dalam kubur demi Allah semua itu tidak ada di bawah mati kecuali amal kebaikan. Ketahuilah lagi kepada ta'ala kalla sawfa ta'lamun, jangan kalian seperti itu. Summa kalla sawfa ta'lamun, jangan sekali-kali kalian seperti itu. Kenapa? Rugi lumpuh yang silakan orang pada tubuh orang pangan kenapa mati kok dia menyebengi mati menyebengi tanpa dimerdeka dinikmati oleh keluarga kita. Ketahuilah lagi kepada ta'ala kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmal yaqin la tarakunnal jahim, yang kau dapatkan bukan surga tapi la tarakunnal jahim, yaitu neraka jahim.
Makanya Allah selalu ingatkan kita, risisena atau angke warang-warangna di najaki agama sampai itu silahkan. Nah ia para kita paham maka itu warang-warang tu kominino rumah. Kayak saya disampaikan maka itu warang-warang tak begitu Bapak Ibu. Yang kita makan, yang kita simpan, yang kita sedekahkan, yang kita makan akan menjadi habis, yang kita simpan akan menjadi rebutan anak-anak kita, yang kita sedekahkan itulah harta kita yang sesungguhnya. Itulah harta kita yang akan menyelamatkan kita di alam kubur. Tidak gere, mati tewe lalu mantarai. Yang mengantar orang mati ada 3, yang satu tinggal, 2 akan pulang. Yang pulang itu apa? Keluarga, anak, istri kita, cucu kita, anak kita pulang semua. Yang kedua, harta kita akan pulang, mobil kita, motor kita pulang semua. Jangankan mobil, jangankan motor, ciri Mekah, dibagi 50, yang lupain baca kemarkata, ciri. Ini menandakan bahwa harta tidak ada dihormati. Agi dokter dikaji, yang kuburani tanung lampi, yang kumakunrai di malampi, igonci capana pun digenteng. Ini Bapak yang dirahmati Allah. Padahal ikan orang parata, magi datangnya baju dinas, magi datangnya baju jabatan lagi pakai. Kaji rezeki ini menandakan bahwa tidak ada harta kita dihormati. Oleh karena itu, dari kumilu menyamai orang parata, tak jadi amal ayu orang parata dari kumilu menyamai. Nah, makanya tagirim memang ditandai hormat kita. Tagirim memang ditandai hormat kita. Maka sama kumati ini dia memang kalau kiri kiri. Maka dia kamu anak ustaz, kamu anak di kiri kamu kumati ka aja tak dendolan itu naik pagi. Biasalah dia pada naik tanggal lupa tuh lagi badari kita lupa. Madari lagi apa tuh lagi madari kita lupa. Tapi negara boleh bisa dicontoh. Aku ke anak sama kuliah ke Jepang, iya betul natali kok capu duina. Dengar. Iya pada capu duina apa iya pada natali kok capu duina. Indo ambo capu duina kiringan kalau kamu kuliah. Ikiringan nih, letu ikirimannya dia natali kok mau WA, mau SMS di letu nih. Iya pasti natali kok capu si duina. Agak. Lalu fikir ini Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu engkau umur kami lagi Allah taala, maka mari kita gunakan umur ini untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Aja tangan latih di pemerintah. Kenapa? Karena terkadang kita masih hidup, dia sudah lupa dengan kita. Kau mati kita lupa udah juga kubur. Pertama yang kubur malam. Yang kedua kalau kita ada 100 tahun, yang ketiga kau kacaran kita lu isi tahun kita. Kau mati. Ini jamaah tasjid, jamaah maghrib bisa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, engkau umur dan lagi Allah taala, mari kita gunakan umur ini dengan sebaik-baiknya. Allah berikan umur ini, sisa-sisa umur ini, mari kita gunakan untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Jangan tunggu tua baru kita mau bertobat. Jangan tunggu waktu kita mau bertobat. Kenapa? Kematian boleh saja datang ke kampung itu. Ini ada seorang anak kecil, ini kisah inspiratif. Ada seorang anak kecil Pak Ibu, umur 4 tahun, hidup di penghujung Mekah, bernama Syekh Mu'az. Syekh Mu'az ini umur 4 tahun, dia mampu menghafal Al-Quran, tetapi tidak bisa melihat. Terbayangkan ya? Pada tahun umurnya ya anak-anak dia mampu menghafal Al-Quran 30 juz, tetapi dia tidak melihat. Sampai-sampai yang viral di Facebook, viral di sosial media, datang reporter dari Kuwait ini mewawancarai anak ini. Apa katanya reporter ini? Ya Syekh Mu'az, engkau sudah menghafal Al-Quran 30 juz dalam keadaan tidak mampu melihat. Seandainya Allah memberikan kamu permintaan dan Allah ingin langsung menjawabnya, langsung mengabulkan permohonanmu, apa yang harus kau minta kepada Allah? Apa permohonanmu seandainya Allah ingin mengabulkan permohonanmu? Maka apa kata Mu'az? Seandainya aku diperkenankan berdoa, kemudian Allah langsung kabulkan, aku akan minta 2 permohonan. Yang pertama,
karena aku tidak bisa melihat, aku hafal Al-Quran, aku akan memohon kepada Allah agar sampai aku mati tidak diberikan penglihatan oleh Allah. Kenapa? Aku takut ketika aku melihat hafalanku hilang, aku berbuat dosa. Aku minta kepada Allah agar sampai mati aku tidak diberikan penglihatan. Kenapa? Karena aku takut ketika aku diberikan penglihatan, aku takut berdosa kepada Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah, anak kecil umur 4 tahun takut berdosa kepada Allah. Ini siapa yang berdosa? Kalau boleh datang berdosa ini kasih capek-capek ya sendiri dosa. Ini baik, pada tahun berdosa mentopi berdosa, memohon kepada Allah agar tidak diberikan penglihatan. Kenapa? Dia takut ketika dia melihat, dia takut berdosa kepada Allah. Yang kedua, apa permohonannya Syekh Mu'az? Ketika di akhirat nanti Allah masukkan aku ke dalam neraka, aku akan memohon kepada Allah agar mengurangi siksaanku karena ada hafalan Al-Quran dalam hatiku. Seorang anak kecil umur 4 tahun hafal Al-Quran 30 juz masih menganggap dirinya bahwa dia penghuni neraka, sampai-sampai dia memohon kepada Allah agar dikurangi siksaannya karena ada hafalan Al-Quran dalam tubuhnya. Anak kecil hafal Al-Quran masih menganggap dirinya bahwa dia akan dimasukkan ke dalam neraka, sampai-sampai dia memohon kepada Allah agar dikurangi siksaannya karena ada hafalan Al-Quran di tubuhnya. Ini ketika kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita menghadapkan? Ikhwan, tak kurangi baca lagu menghafal Al-Quran, apa kita menghafal Al-Quran? Bukan. Ikhwan, tak kurangi baca lagu pemari ahli ibadah kita? Bukan. Makanya apa yang kita menghadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan anak kecil saja Bapak Ibu umur 4 tahun hafal Al-Quran masih menganggap dirinya bahwa dirinya adalah penghuni neraka, sampai-sampai memohon kepada Allah agar dikurangi siksaannya karena dia punya hafalan Al-Quran. Ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini akan menjadi renungan bagi kita. Maka mari kita renungkan kehidupan kita dalam sepekan ini. Bagaimana dengan hafalan kita? Bagaimana dengan bacaan Al-Quran kita? Bagaimana dengan ibadah-ibadah kita? Jangan mana Bapak Ibu silakan dari sampai dino, silakan dan lebih dino, tak boleh ya sengi amatin, maka disitulah datang kerugian kita. Oleh karena itu, nafagurun andre gruta makane ajalan tasalei dino sebelum ada anak cucu kita yang bisa menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena kekayaan yang berharga bagi orang tua bukan harta benda. Kekayaan yang paling mulia bagi orang tua bukan pangkat dan jabatan, tetapi kekayaan yang paling berharga bagi orang tua adalah memiliki anak yang mampu mendoakan keselamatan orang tuanya pada saat dia meninggal dunia. Makanya dari kita ajaran musalainina sebelum angka anakmu atau keturunanmu yang mampu menghafal Al-Quran, yang mampu mendoakan keselamatan untuk keselamatan kamu untuk akhiratmu. Yang boleh tidak ada anak-anak kita yang mampu karena sudah besar semua, maka dia dari urutta angkalan fasilitasi penghafal Al-Quran ini. Bangunkan dia pondok, berikan dia tempat untuk menghafal Al-Quran. Kalau tidak mampu memberikan pondok, tidak mampu membangunkan tempat menghafal Al-Quran, setidaknya kau bantu dia dari segi konsumsinya. Kenapa? Itu sama halnya ketika kau punya anak yang mendoakan kamu keselamatan. Pada mina senang rekrutah anak menghafal Al-Quran, nareku ia dikasih biaya menghafal Al-Quran. Kenapa? Luar biasa Pak, harta kita dimakan oleh menghafal Al-Quran. Setiap apa yang dilakukan oleh anak-anak kita yang menghafal Al-Quran akan mengalir pahalanya kepada kita. Makanya Pak Ibu, alhamdulillah kami punya program yang mengurus ini adalah Ruta Imam Masjid Raya, Ruta Haji Abdul Waris, Ruta Haji Ismail Marzuki, Ruta Haji Usman Fatihah, yaitu Paskas, pasukan amal saleh. Apa artinya? Kita kumpulkan dana-dana, kemudian kita belikan beras, kemudian kita berikan, kita salurkan kepada penghafal-penghafal Al-Quran yang ada di Kabupaten Wajah. Dan ini alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun. Jadi siapa tahu bagi bapak dan ibu yang ingin juga menyalurkan sebagian hartanya untuk para penghafal Al-Quran, silakan berhubungan dengan kami. Bendaharanya adalah Bapak Al-Ustaz Jamaluddin SAG. Ya, beliau sudah biasa sering salam berjamaah di sini. Silakan berhubungan dengan beliau.
bantuan kita kepada para pandu penghafal Al-Quran yang ada di Kabupaten Wajo. Kemudian yang terakhir yang bisa saya sampaikan, dua minggu berada pancaji Allah Ta'ala, dua minggu berada pancaji Allah Ta'ala, yawma husani wa yawma zahin, onrong yawroye matana, dan niya onrong yawroye tingala. Dunia adalah tempat kita menanam, akhirat adalah tempat kita menikmati hasil tanaman kita. Yang kodeje tanana kolino, insyaallah dijito tumatut tadupa ko akhirat. Yang koja tanana kolino, jatuh tumatut tadupa ko akhirat. Oleh karena itu, asih ada umur yang Allah berikan kepada kita, maka mari gunakan umur ini untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya dan hindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan dosa. Kenapa? Tidak ada jaminan bagi kita masuk surga. Tidak ada jaminan. Sedangkan Nabi lagi Rasulullah SAW sudah ada jaminan masuk surga, tetapi dia masih sering beribadah, bahkan bengkak-bengkak untuknya. Boleh berlatih sengaja padahal sudah ada jaminan masuk surga. Sedangkan kita tidak ada jaminan masuk surga. Maka dari itu, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kematian datang pada saat kita melakukan kebaikan dan Allah mencatat sebagai husnul khatimah. Kenapa? Yaitu apa tinggal kita tarafkan menurut tamakade, yaitu apa tinggal kita tapoi boleh pegang pengkanan patawi pegami abiasa benar. Oleh karena itu, tak biasa kita pegang pejing, insya Allah mudah-mudahan kematian datang, ajal kita tiba pada saat kita sedang melakukan kebaikan. Subhanallah, kalau kita mati dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua yang kita minta pada saat kita selesai sholat. Ya, itu sering kita minta. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi hidup kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi rezeki kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita dan selesaikan semua kegiatan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita dunia, begitu pun selamatkan kita di akhirat. Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tidak berikan ikut kadang dapat salah, karena saya hanyalah manusia yang terluput dari kesalahan dan kehilafan, dan benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum